Kalau saya pulang ngaji dari lokalisasi, mbak-mbak baru mandi pakai anduk begini kan, masya Allah. Payai matamu. Mat, kopi ini kok adem banget, Mat. Kopi ini sih panas. Wah, Bambang. Lo kurang ajar kalau cangkeme Rahmat. Ya adem, kena dipasangin kurang ajar. Dia ngomong itu ngepek lah ini. Orang pengajar malah ngomong-ngomongan kayak ngene. Rondo masih ya. Ya Allah, sedotannya kayak cangkem sapi. Apa rumah sana matangku gentong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Dumateng ngarsanipun tukang son nopo diwalik awakmu ngaji aku ngeson. Hadratal muhtaramin, panjenenganipun bangsar ya bangsar. Iki bangsar lele iki berarene. Niki mandi gini. Saat ini kau motone rondo nih kalau cek cek. Niki soalnya bayar nopo gratisan? Hadratul muhtaramin, para kiai, para masyayikh, bapak-bapak guru ugi takmir masjid ingkang kawula takzimi. Cobi di setting den Mas. Ya bae bocah iki mau mangkat ngaji nguyuh ora cewek. Cek. Ingkang kula hormati para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, sahabat Ansor Banser serta panitia yang saya banggakan, serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Girli pinggir kali, Girlimbu pinggir kali Mambu, ingkang mapan nonton pengajian Masjid Nur Hidayah RW 5 Mangunharjo Tugu Semarang dalam rangka halal bihalal
ingkang judule kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan bersama memakmurkan masjid untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mapan wonten ndasmu minggir. Oh, kowe iki lho. Semarang. Bapak Ibu rahimakumullah, dipun sebataken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wahtisaban kharajat min ramadhan kal yaumi waladat ummuh. Iki sing pintuke cah cilik loro kae. Ning ngisor kebak, ning dhuwur masjid, ning dhuwur wuwung kae pinter ya. Moga-moga dhuwur derajate. Malah minggat iki kepiye? Dipun ngendikaken barang siapa keluar berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka orang tersebut akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Orang yang paling menyenangkan itu ada tiga. Satu, orang yang baru lahir, bayi. Nomor dua, orang yang selesai puasa. Nomor tiga, orang yang membaca 2 kalimat syahadat dalam rangka mu'allaf. Ini posisinya sama seperti bayi. Maka sesaat setelah saya menuntun 2 kalimat syahadat kepada Mas Dedi Corbuzier, banyak orang telepon, Gus tolong mintakan doa kepada Mas Dedi. Kenapa? Karena Mas Dedi terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Aku lombatin botake gedene sakmono baru lahir. Ini posisinya sama. Pertanyaannya adalah, kenapa orang baru masuk Islam dikatakan seperti bayi yang baru terlahir, dosa-dosanya semuanya diampuni? Kenapa orang yang selesai berpuasa diibaratkan seperti bayi? Karena bayi itu mempunyai sifat. Apa sifat dari bayi? Sifat dari bayi adalah menyenangkan. Maka coba Anda lihat, bayi itu dengan segala gerak-geriknya semuanya menyenangkan. Bayi dililing guyu nyenengke. Ora ana sing liling guyu dhewe nyenengke. Jajal awakmu guyu dhewe. Kaya wong kentir. Bayi digendong sama ibunya ngompol, kira-kira yang diompoli marah apa enggak, Bu? Enggak. Malah seneng. Alhamdulillah anakku titite normal. Jajal bapak digendong ibu ngompol, gajul manuke. Menyenangkan. Maka ini 1 bulan setelah Ramadan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi pribadi yang menyenangkan? Sudahkah bisa menjadi pribadi yang membahagiakan orang lain? Maka saya bilang, bahagia itu asik, tapi lebih asik lagi membahagiakan orang lain. Senang itu asik, tapi lebih asik menyenangkan orang lain. Senyum itu bahagia, tapi lebih membahagiakan membuat orang lain tersenyum. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan dari orang berpuasa adalah membentuk pribadi yang menyenangkan. Sekarang mohon maaf, dalam semua lini, dalam semua sektor, banyak orang-orang yang tidak menyenangkan. Di dalam sisi politik, banyak orang yang tidak menyenangkan. Di dalam beragama, banyak orang yang tidak menyenangkan. Di dalam bermedia sosial, banyak orang yang tidak menyenangkan. Saya kasih contoh. 3 hari yang lalu saya pengajian di Tegal, kota Tegal.
kebetulan hampir berbarengan dengan acaranya Ustadz Hanan At-Taqi. Ada isu katanya pengajian Ustadz Hanan dibubarkan oleh Ansor. Karena saya ada di Tegal, langsung saya klarifikasi. Tidak main-main, saya klarifikasi kepada siapa? Kepada Bu Kapolres Tegal dan kepada Wali Kota Tegal. Saya bertanya, apakah benar Ansor membubarkan pengajian? Ini fakta. Dijawab oleh Bu Kapolres. Kalau jawaban saya dikira salah, silahkan tanya sama Bu Kapolres. Bu Kapolres bilang, Gus, tidak ada pembubaran pengajian oleh Ansor. Faktanya apa, Bu? Faktanya adalah panitia penyelenggara ditanya sama pihak hotel, ada nggak surat izinnya, ada nggak surat keramaiannya, karena acaranya bertajuk seminar nasional. Kalau seminar nasional, maka yang berhak mengeluarkan izin adalah Mabes Polri. Polres dikasih tahu alias pemberitahuan. Ketika pihak hotel tanya ini, panitia penyelenggara tidak bisa menunjukkan, maka pihak hotel keberatan acara dilaksanakan. Karena itulah kemudian panitia membatalkan acaranya. Memang benar ada surat keberatan dari Ansor, tapi batalnya acara itu bukan karena surat keberatannya Ansor, tapi karena panitia tidak bisa menunjukkan surat izinnya. Ini saya posting di Instagram, saya dibully, katanya Gus Miftah tidak adil membela salah satu pihak, tidak tabayun ke pihak yang lain. Saya bilang, kalau nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan, data saya dari Bu Kapolres, silakan data. Malah hari ini mohon maaf di media sosial perang pendukungnya Ansor sama pendukungnya Ustadz Hanan At-Taqi. Malah seolah-olah yang punya masalah saya dengan Ustadz Hanan At-Taqi. Saya bilang, siapapun di Indonesia berhak melakukan pengajian, tapi ingat, jangan pernah usik-usik Pancasila dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau berbicaranya sudah soal Pancasila, sudah soal NKRI harga. Maka kalau kemudian Anda mau berbicara soal khilafah, nggak usah di Indonesia, silakan buat negara sendiri. Kan sekarang sudah ada calon presiden kalah bikin KTP sendiri. Kok ya kurang menggawean, wong kok kon ngalah angel men. Begini apa buatan? Untung tegane teko. Karena panitianya terlalu semangat, mobil saya malah ditabrak dari belakang oleh jamaah. Wah, danjo. Pengajian amplop merah jelas, mobilnya ditabrak lagi lama. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok saya lihat nggak ada kopinya ya? Saya cuma tanya kok nggak ada kopinya. Oh, lagi dibuat. Maka pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah kita menjadi anak bangsa yang menyenangkan? Kok wongnya beda karo sing mau? Iki ireng dia nanti ngomong. Langsung melayu kok. Cai ireng rambutnya keriting. Anak laut ya. Pantes rambutnya kayak lele. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dalam konteks hadis ini pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah kita menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi anak bangsa yang menyenangkan, menjadi pemimpin yang menyenangkan, menjadi rakyat yang menyenangkan? Maka tidak salah kalau kemudian Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa ciri dari orang yang menyenangkan itu adalah dilihat dari nilai manfaatnya. Orang kaya
Apakah sudah memberikan nilai manfaat karena kekayaannya? Apa manfaat yang diberikan oleh orang kaya? Sodakohnya. Apakah kita sebagai warga yang miskin sudah memberikan nilai manfaat dengan kemiskinannya? Bagaimana memberikan nilai manfaat dengan rasa syukur dan sabarnya? Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang harusnya kita jawab. Lak sugih mung nggih dhewe, apa artinya kaya? Makalah sak janjane nyuwun sewu kula niku ngaji karo wong sugih karo wong kere. Luwih seneng karo wong kere. Wong sugih niku lak ngaji ra gelem kusuk. Ndase ra gatele dikukuri. Mergo jame anyar. Didik-didik delok HP mergo HP-ne anyar. Jajal lah wong kere niku lak pengajian nyenengke. Lungguh sak-sake bahkan ra nganggo kloso diterima-terimake. Nggih napa mboten? Kaya ning buri mau subhanallah tanpa alas saya yakin pulang little body. Apa kuwi little body silite gatel kelebon wedi. Lah wong niku iso nampa iso sabar, sak lungguh-lungguhe mawon nikmat nggih. Alhamdulillah. Telok wong ra duwe dhuwit niku tangane ra mungkin dumbul-umbul nggih, pengajian mau dikempet tok. Soalnya apa khawatir gelang karete ketok. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa begitu susah kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Ya, karena agama itu memberlakukan keseimbangan. Saya kasih contoh. Bulan Ramadan ibadah itu rasanya ringan. Kenapa Ramadan rasanya ringan? Karena dikatakan oleh baginda Rasulullah, iki moro meneh. Jenenge sama ge. Bambung. Bang ini wae bang jane enggak ada dia. Hah? Sibuk apa? Itu unyal. Bang. Namanya tambah Bambang Irma. Apa dia Irma Ireng? Masya Allah. Kenapa bulan Ramadan ibadah itu enteng? Semangat memakmurkan masjid tinggi, semangat bersedekah tinggi, semangat bangun malam tinggi. Karena di sini Allah memuliakan umat Islam. Bulan Ramadan itu apa dikatakan? Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidati syayatin, setan di penjara. Makanya orang Ramadan itu ibadah enak. Surgane ngawe-ngawe, nerakane ditutup, setane di penjara. Enak. Begitu selesai Ramadan, keseimbangan itu kembali normal. Setan mulai dikeluarkan dari penjaranya, pintu neraka kembali dibuka. Sehingga apa? Yang bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan leluasa tanpa gangguan. Begitu selesai Ramadan, kondisi menjadi normal kembali. Setan sudah mulai menggoda. Pertanyaannya, kapan setan itu dikeluarkan dari penjaranya? Akan saya tanyakan kepada rajanya, Bambang. Dilo meneh Bambang rene nggawa kepiting. Nyapa cangkeme dhewe. Begitu selesai sholat Id, semuanya kembali normal. Setan keluar dari penjaranya. Ini loh Bapak Ibu penyebab kenapa setelah Ramadan itu kita malas-malasan beribadah. Setan itu kan punya raja. Rajanya setan namanya Bambang. Masa kayak temen ya? Raja iblis kok ireng temen. Raja setan namanya iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Maka seminggu yang lalu ketika saya ketemu Mas Dedi ngajari Iqra. Jadi Mas Dedi itu belajar Quran, saya ajari Iqra.
Jadi ya lucu itu, wongnya gede dhuwur botak, arah tak syuting kok mesake. Tapi semangatnya luar biasa. Setelah ngaji dia tanya sama saya, Gus, bagaimana cara saya menjaga iman? Ini saya yang kenal dengan orang Islam dari dulu. Di mana-mana saya punya jamaah seperti ini, jarang yang tanya bagaimana menjaga iman. Ini orang masuk Islam baru 3 minggu tanya sama saya, Gus, bagaimana cara saya menjaga iman? Saya bilang sama Dedi, bro, memang benar saya yang nuntun kamu baca syahadat, saya yang membimbing kamu, tapi yang bisa menjaga iman itu bukan aku. Siapa? Allah. Maka hati-hati, setan tidak mencuri rumahmu, setan tidak mencuri mobilmu, setan tidak mencuri sertifikat tanahmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Langsung dia mikir, begitu ya Gus? Iya. Makanya kemudian apa? Allah menciptakan keseimbangan. Ada iman, ada nafsu. Kalau iman ini kita kelola, maka kita menjadi baik. Kalau nafsu yang kita turuti, maka kita menjadi jelek. Karena kita bukan malaikat, kita bukan setan. Malaikat itu punya nafsu, punya iman tapi nggak punya nafsu. Setan itu sebaliknya, punya nafsu tapi tidak punya iman. Sementara manusia itu komplit, punya iman dan punya nafsu. Makanya yang paling menarik hidupnya itu manusia, bukan malaikat. Lawakmu jadi malaikat li, orang kepenak. Ono cewek liwat ayu, tidak ada nafsu, gimana domblong tok ya. Ono bocah wadon bajunya SMS, silite metu setitik, nggak tertarik. Maka ada banyak cerita malaikat pengen jadi manusia. Maka kalau ada orang mengatakan saya pengen jadi malaikat, ih goblok. Wong malaikat baik pengen jadi manusia. Bedanya apa? Malaikat itu benar terus nggak pernah salah, setan itu salah terus nggak pernah benar. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami benar terus nggak pernah salah, gampang, nikahlah dengan malaikat. Apa meneh Israel, orang bakal salah. Tapi sebaliknya, kalau bapak-bapak kok istrinya salah terus, saya curiga jangan-jangan istrimu istri Rika kayak apa, setan ya? Cantik, kalau rumah yang ini bojo ayu. Makanya asiknya di sini. Manusia itu punya nafsu, punya iman. Iman itu adalah rem, nafsu itu adalah gas. Ibarat naik motor. Lah orang yang selamat itu siapa? Orang yang bisa memanage kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Ketemu bojone ngegas, ketemu lonte ngerem. Kayak dia. Wes sebaliknya, ketemu bojone ngerem, Sunan Kuning ngegas. Ketemu bojone ngegas, ketemu bojone tanggane ngegas cangkemen. Makanya kalau Anda tanya kok Gus Miftah bisa tahan ngaji di lokalisasi sekian tahun bahkan belasan tahun, karena saya mampu menerapkan kapan saya pakai gas, kapan saya pakai rem. Karena kalau cakram bro, bisa gini akar cangkemmu bareng. Kalau enggak berat pak, berat. Makanya saya nggak pernah ngajak Ustadz atau Gus datang ke lokalisasi berhasil, jarang, karena terlalu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja. Kalau saya pulang ngaji dari lokalisasi, mbak-mbak baru mandi pakai anduk begini kan, masya Allah. Payai matamu. Aku ketemu lonte kok payai kok keringan. Biasa saya pulang digodain.
Begitu mereka habis mandi, monggo Gus mampir. Ya Allah, di saat-saat seperti itulah saya andilau antara dilema dan galau. Mau mampir nanti berkosa, orang berkosa pengen. Karena kalau saya kemarin di Belanda, Pak, di Amsterdam itu ada red light. Red light itu rumah prostitusi seperti di Sunan Kuning, tetapi elit. Ada rumah lampunya merah. Kalau lampu merah itu berarti dalamnya ada tempat prostitusi. Saya ditanya sama wartawan dari Reuters dari Inggris, Gus, Anda harus jujur sama saya. Mumpung ini di Amsterdam, di Eropa. Kak Agus minta ngaji di lokalisasi sudah belasan tahun. Jujur, pengen apa enggak? Saya jawab, pengen. Wong aku normal menungso. Terus gimana solusinya? Ngempat. Masa kiai ngaceng mana? Ya mungkin. Padahal Bambang. Gaski Bambang. Bambang merwedus mudoe. Wah. Innahu lakum maduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang paling nyata. Dan yang perlu ada ingat, setan itu wujudnya ada dua. Minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan salah, dari golongan jin dan jun. Ladi godo setan wujudnya jin itu gampang. Banyak riwayat, bacakan ayat kursi hilang. Bahasakan ta'awud hilang. Yang paling susah itu kan digoda setan wujudnya manusia. Dibacakan ayat kursi hilang apa enggak? Enggak. Makanya kalau ketemu setan wujudnya manusia, jangan dibacakan ayat kursi. Caranya gimana? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Setan. Oh diajak mabuk, ayo bro mabuk. Wa ilah hukumillahu wahilah. Oh ketemu mbak-mbak lonte dan Sunan Kuning, ayo mas ke lonte. Wa ilah hukumillahu wahid. Berailah. Rajanya setan yang namanya iblis ini begitu keluar dari penjara Ramadan, dia marah, teriak-teriak. Yang kemarahan raja iblis mendatangkan bala tentara setan. Begitu dia teriak, ngamuk, marah, setan ngumpul, pasang tenda pinggir kali. Panitianya namanya Bambang. Begitu mereka ngumpul, tanya kepada Raja Iblis, wahai Raja Iblis yang terhormat, saya dengar dari kejauhan Anda marah. Kalau boleh kami tahu, apa yang menyebabkan Anda marah? Dijawab oleh Raja Iblis, wahai bala tentara setan, rahimakumullah. Tak tanya, setan itu percaya dengan Allah apa enggak? Bahkan barangkali percayanya setan itu lebih percaya daripada kita. Bedanya apa? Setan itu percaya tapi tidak taat. Makanya kalau ibu-ibu punya suami, Anda percaya itu suamimu, tapi kok Anda tidak taat, berarti Anda seperti setan. Menunggu dalile. Kok kowe ngandani bojomu, "Mama, bojomu mama, setan." Bojomu langsung jawab, "Lah kowe rajane iblis." Apa kata Raja Iblis? Raja Iblis pun sumuk karena tidak ada kipas angin. Bambang, kipas anginnya mana Bang? Masa pengajian ada kipas angin ini keperimennya? Dekat laut cangkemnya. Dekat laut di kerupung orang sekian ya sumuk, malah akan alas negeran kalau cangkemnya. Karena sumuk kacamata saya lepas, enggak jadi. Orang nyebut kacamata cangkemnya sangat baik kayak. Saya baru naik panggungku, copot apa nih celana nih. Cari kipas angin, kalau tepuk-tepuk tangan. Ketua panitia pokok temen ya.
cecek babang. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Raja Iblis? Apa kan? Babang. Kamu cari kipas angin malah rame di baik. Kan babang. Raja Iblis dengan teriak dia mengatakan, wahai bala tentara setan, ketahuilah hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Anna hadal yaum, sesungguhnya hari ini yaumu Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, satu hari di mana manusia dikembalikan kepada fitrahnya, manusia dikembalikan kepada kesuciannya, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka diibaratkan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, yang tidak kepanasan karena tidak ada kipas anginnya. Halo, ono kipas anginnya rada colok aneh. Nah. Ya Allah, rupanya kipas anginnya kayak panitiane ya Allah. Kipasnya babang, Bang. Buasan tak umbe tak pikir degan bono bathoke kowuan dhewe ra ono. Lah bathoke kandel iki degan apa kambil? Ambil. Kambil iki tak umbe mulai silitku kreminen iki lho. Ini keperingan iki. Itu kambil, Bro. Bambang. Masuk Pak Eko. Panitiane jenggote mung telu. Raja Iblis mengatakan, wahai bala tentara setan, hari ini kamu jauhkan kembali manusia dari Allah. Caranya gimana? Sibukkan manusia dengan makanan, sibukkan manusia dengan minuman, sibukkan manusia dengan baju baru dan kesenangan, sehingga mereka melupakan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, bujuk rayu setan ini luar biasa. Begitu lebaran tiba, kita sibuk, istilah kerennya apa? Euforia, bersuka cita, berbahagia dengan segala kemewahannya. Bajunya anyar, wah ibu-ibu masya Allah, jilbabnya anyar, bajunya anyar, roknya anyar, kotange senang-senang. Kita ngalor ngidul silaturahmi. Kalau di Jogja namanya ujung, kalau di Semarang namanya apa? Ujung. Kalau di Jawa Timur namanya ziarah, kalau di Lampung namanya ngelencer. Kita bersuka cita, makanan serba ada, bahan servis mulai mangan kupat sak bungkusnya, ngombe sirup sak botolnya, jajan yang durung meja komplit, masya Allah, rengginan, kuping gajah, apa meneh, tai kucing, semua macam-macam. Yo iki ketok kota foto wae. HP-ne crossing gaya. HP ku sing iPhone yang meneng wae. Malah mau jaluk matamu. Pengajian malah dijaluki HP. Amal matamu. Begitu kita seneng-seneng Bapak Ibu, coba dilihat. Begitu adzan duhur datang dari Masjid Nur Hidayah, sedangkan kita sedang sibuk-sibuknya ujung dan silaturahmi, begitu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman. Saatnya adzan duhur datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya ibu-ibu nopo? Adzan meneh. Wong ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasanya jilbabnya abang biasa.
Sing jilbabe ireng insyaallah nggih luwih parah. Wah, ireng kabeh iki. Ini pinter daya, tipu dayanya setan dan di mana-mana sama. Baru hari pertama meninggalkan Ramadan ketemu Idul Fitri, masjid sudah mulai sepi kembali. Betul? Setan. Berarti kita digoda setan apa enggak? Digoda setan apa enggak? Enggak. Wong kita lebih parah daripada setan. Apa-apa sih disalahke setan. Makanya solusinya apa? Solusinya oleh Allah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Mangrungokke tenanan supaya jenengan selamat. Ibu angsal snack napa mboten? Mboten? Maklum anggarane cekak. Kowe aja dados sangko aku kowe. Waduh. Ketua panitia, arane siapa? Siapa? Rahmat. Adine Bambang. Tanggone. Napa? Tanggone. Oh masih, pantesan rumahnya pada elek. Mudah-mudahan ketua panitia saudara Rahmat panjang umur. Artinya orang sedunia mati Rahmat hidup sendiri. Jadi tahun depan pengajian sendiri buat dari. Apa solusinya? Kalau wae bayangke ketemu son sing kepenak wong Solo kula lagi sembret-sembret karo-karuan mat. Misalnya kalau bikin pengajian sonnya yang bagus ya. Tukang sonnya saya doakan mudah-mudahan besok jadi son yang paling besar. Se-RT. Pengajian itu nyaman enggaknya itu tergantung son. Kalau sonnya nyaman, nyaman. Karena suara saya itu setiap hari kepake. Padha karo ibu-ibu kepake nggih ngonek-ngonekke bojone. Jilbabe kuning biasanya. Ini solusinya. Duriban salaimud dillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah. Sumpah ora banter sing banter. Kok aku bunga pun. Sing banter nggih. Diulangi ya. Yang kompak ya. Sing semangat ya. Ajak kelalen ya. Bareng-bareng ya. Prok jadi apa? Patarno. Bunga sing banter. Muga-muga kabeh berkah bulan niki. Amin. Duriban salaimud dillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Apa be? Ternyata kuncinya selamat supaya kita bisa mengalahkan setan adalah kipasnya jangan sampai mati. Acara selanjutnya pergantian kipas. Loro. Nanti aku masuk angin awas. Rahmat. Makanya lakoni Rahmat karo Bambang. Pemuka mulai pengajian bojone Rahmat mateng meneh. Amin mat. Amin. Kembar anak 15. Oh belum punya istri? Kamu belum menikah? Belum 2 kali. Belum 2 kali. Sudah menikah? Ayo lho, ya mudah-mudahan Rahmat rapi maning. Kenapa kamu histeris? Jangan-jangan kamu istrinya Rahmat? Oh tidak. Cangkem umat tidak. Semuanya beneran.
sabar Mat, sabar. Kalau Rahmat tanya saya, Gus, apakah sabar itu ada watasnya? Enggak ada Mat. Sabar kira duwe wates, sing duwe wates mung Kulon Progo ya Mat ya. Mat, kopi ini kok adem banget Mat. Kopi ini sing panas. Wah, Bambang, masa kopi ademnya kayak ngene? Orang imbang karo cangkem ya. Tinggi, Mbak Kiai mawon, monggo Mbak Kiai ngunjuk kopi. Bang, ganti kopi Bang. Wis encer, adem. Lo kurang ajar kalau cangkeme Rahmat. Ya adem, kena kipas angin kurang ajar. Bisa lores, adem juga kipas angin gitu. Oh, kipas angin lembek wae kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa syaratnya supaya kita tidak terkena gangguan setan? Supaya kita bisa mengalahkan godanya setan ada dua. Yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Bagaimana memahami hablum minallah dan hablum minannas? Diteroke men apal kabeh. Iki ilmune Gus Miftah sangka Al-Qur'an ngalahke setan supaya kita bisa selamat. Kenapa? Karena Allah mengatakan dimanapun iki ngopo mbok ora parani wae. Wae ono pengajian. Iya ngomong itu ngetek wae. Orang pengajian ngomong-ngomongan kayak ngene. Rondo mesti ya. Ngomong ngaji malah ngomong-ngomongan. Malah janjian ning isor kalen. Mat, tadi siapa itu? Tanggo. Malah ngomong-ngomongan karo bojone tanggane. Kamu ngerti ra, setan sing diwenehi tugas nggodha rumah tangga jenenge dasin. Dasin iki piye carane? Bojo lanang ndelok bojone tanggane wedok katon luwih ayu. Bojo wedok ndelok bojone tanggane ketok luwih ganteng. Apa meneh bojone tanggane gondrong. Lah kaya ngene sapa sing Sunan Kuningnya ditolak kayak gitu. Lah ono pengajian ngomong-ngomongan dewek, dasar cangtu. Apa kayak cangkem turah. Dimanapun manusia berada akan tertimpa kehinaan kata Allah, kecuali dia menjaga dua hal. Hablum minallah, hablum minannas. Pemahamannya bagaimana? Diturunkan yang bandar. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci selamat dunia akhirat. Hablum minallah, mlebune nafas, diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah Allah Allah. Hablum minannas, metune nafas, diniati raga nguntungke wong liya, minimal orang rugeke wong liya. Aja neko-neko, aja leno, aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh wae pakarti. Becik ketitik, Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Lah kapan? Jadi falsafah hidup ini saya terapkan, saya aplikasikan, saya kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah luar biasa. Dulu pertama kali saya masuk ke dunia malam, preman-preman itu nggak mikir, nggak bisa menembus teori saya. Tahun 2000 orang mau menguasai kafe dunia malam itu harus punya pasukan banyak, harus masuk dengan pengawal pasukan yang banyak. Tapi Anda tahu, saya masuk ke dunia malam dimanapun tidak pernah bawa pasukan, cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Saya masuk lokalisasi manapun tidak pernah bawa pasukan, tidak pernah pakai pengawal, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh ahli kungfu namanya Jet Li. Apa Jet Li bilang? Ratusan ribu jurus saya kuasai,
tapi jurus yang paling ampuh adalah senyuman. Coba, saya besok buka pengajian sebelum Idul Adha di salah satu kafe terbesar di Indonesia, di Jakarta. Cukup hanya dengan menggunakan senyuman. Akhirnya juragannya datang ke saya. Juragan kafe ini sama dengan yang punya Alexis yang ditutup sama Pak Anies Baswedan. Saya datang, assalamualaikum. Akhirnya saya bilang, akhirnya mereka mengatakan, Gus, bisa nggak pengajian dengan kami anak-anak dunia malam? Jadi salah nih, uang gagah kira aku dipasukannya akeh. Gus Miftah itu copet. Tapi apa bedanya Gus Miftah dengan copet terminal? Copet terminal itu goblok. Kenapa? Karena yang dicopet dompetnya, ketahuan gebukin dasi. Gus Miftah copet, sing dicopet apa? Atine. Lah atine wis kecopet, jangankan dompetnya, yang lainnya pun akan diberikannya. Iya. Tapi malam hari ini saya tidak bisa mencopet panitia. Buktinya kopinya tidak datang juga. Nganti Bambang ranggawa kopi delok wae. Mulih ra iso ngene. Ayo. Hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Banyak orang sholat tetapi tidak taat. Banyak orang sholat tapi tidak tobat. Tetapi ketika saya ngaji kayak kemarin 2 hari yang lalu, kebetulan saya di Jogja, saya malu gara-gara mbak-mbak Sarkem dan Ngebong itu datang ke pondok. Ada beberapa PSK datang ke pondok cari saya, ketemu dengan istri. Waduh, aku dak dikduk, jangan-jangan jelek tanggung jawab. Trek guyune ngebas kayak rondo ya. Ternyata PSK ini datang ke pondok apa? Tolong sampaikan ke Abah Miftah, sudah 3 bulan kami tidak dikunjungi. Kapan kami ada pengajian lagi? Coba, PSK ada kerinduan untuk mendatangi pengajian. Maka kemarin saya sempatkan diri ketika saya pulang ke Jogja, ada pengajian di Jogja. 2 tempat lokalisasi besar di Jogja saya kumpulkan, Ngebong dan Sarkem. Bedanya apa? Kalau Sarkem itu harganya 200 ke atas, Ngebong 200 ke bawah. Saya dapat data dari mana? Rahmat. Karena Rahmat ngapa? Kopi rong teko wis ngatur-ngatur saja dah keliling ini. Cangkem tuh Rahmat. Lo ngaji kopi orang teko ngatur-ngatur kon jelek kok tak infak. Wis ora gibuk kan kok delok. Urung tak gebuke wis merongos. Kuwi meneng dhisik cerewet wae. Menawa ngaji diatur-atur, gawe kopi ra iso. Kira tekan bono kambing. Meneng dhisik. Berkah matamu ora apa-apa. Bambang menengok suwi apa kopi rata kok suwe. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada kerinduan dari orang yang dianggap ahli maksiat untuk mendatangi tempat pengajian. Kenapa? Anda salah kalau orang menilai ahli maksiat itu benar-benar maksiat dan jauh dari Allah. Kita tidak pernah tahu orang yang awalnya maksiat matinya dalam keadaan selamat. Maka saya bilang kepada Bapak di lokalisasi, nak, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat. Bukan orang yang sok suci tapi pada akhirnya tersesat. Betul? Maka Al-Quran mengatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Saya bilang sama Bapak dunia malam, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingat, ampunan Allah lebih luas daripada lautan. Kita nggak boleh menghina siapapun, menghakimi siapapun, bahwa kita merasa lebih baik daripada mereka. Nggak boleh. Makanya apa?
hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Saya latihannya apa? Diajarkan oleh para ulama. Allah. Oke, mat ngelaut. Allah. Oleh iwak. Allah. Kecemplung laut. Neng dalan delok cewek ayu. Allah. Delok bojone. Innalillahi. Ini susah, ini susah. Begitu Anda bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya secara konsisten melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau di dunia malam saya bilang begini Bapak Ibu, tingkatan manusia itu ada 3, bocah-bocah banser, bocah-bocah nom ngono kuping. Asya. Sampai ngomong asuah. Menungso niku dalam beramal itu ada 3. Versi saya ada 3. Yang pertama, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kelasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang paling ideal. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Saya mau tanya, hari ini ada nggak orang yang baik tok tanpa ada buruknya? Ada apa enggak? Rahmat. Kopi rata koran. Orang baik terus gak pernah berbuat salah, gak ada. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, saya bilang, kalau kamu tidak bisa meninggalkan kemungkaran, tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, tetap laksanakan perintah Tuhan. Ini yang namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Nah, yang paling banyak ini amar ma'ruf nyambi mungkar. Istilah kerennya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Yang kedua, sholatnya iya, ngajine iya, tapi karaoke ini iya. Wongnya tekai, mulai ngelaut hasilnya oke. Iya. Ketemu nih siapa? Purel. Apa kayak purel perempuan suka diusel-usel. Makanya anak-anak yang sering ke dunia malam ke tempat karaoke saya bilang, kamu seneng mabuk? Iya. Kamu seneng karaoke? Iya. Kamu sholat? Enggak. Bosok sangkemu. Loh, masa saya mabuk sholat terus? Iya. Katanya orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Iya. Kok saya harus sholat? Pertanyaan saya, kalau kamu nggak sholat, kalau kamu mabuk terus nggak sholat, kamu sholat nunggu kamu nggak mabuk, sholatnya kapan? Oh, tiap malam mabuk. Dia bilang kan ada hadis yang mengatakan orang mabuk sholatnya tidak diterima 40 hari. Saya jawab, itu hadisnya orang normal, sementara kamu abnormal. Kalau nunggu gak mabuk, sholatnya kapan? Maka mereka mabuk, saya datangi, ayo sholat. Nggih Gus. Biasa. Kemarin saya ngajak di salah satu karaoke terbesar di Jogja. Ayo sholat. Wih, saya pengajian sampai maghrib. Saya buka puasa. Apa dia? Saya munggah panggung kudu Bambang. Kalau gak Bambang saya tolak. Harus Bambang yang naik panggung. Kan saya mintanya kopi sama Bambang. Bambang. Pokoknya kalau nggak Bambang nggak usah naik, nggak usah naik. Terus Bambang. Bambang. Ya wes apa? Adine Bambang apa? Siapa? Kok malah balik maning ya wis rene. Bambang. Iya. Oh, bukan Bambang. Bambang turu. Ya, mudah-mudahan nggak bangun lagi ya. Kopinya mumpruk.
kayak bir peletok. Iki jorok temen gawe kopi ya. Aja klepet-klepet kene kaya Rahmat berkelon. Banyu laut. Sekarang pakai Rahmat kurang. Banyu laut. Kopi banyu. Sangit. Saya itu ngopi, ini salah, seharusnya nggak manis Bang Mat, kopi pahit, tapi nggak apa-apa lah, saya maafkan. Saya itu sampai senangnya ngopi, saya mau diangkat jadi bintang iklan kopi Torabika. Tapi saya tolak, saya nggak mau. Iklan kopi semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan kopi Tugu Luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Yang jujur iklan itu cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Iya, buka. Apa bedanya Rahmat dengan gajah? Beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Rahmat belalainya ada kepalanya. Iya bang, bang, ganti bang, cepat mau kambing. Ya Allah, sedotannya kayak cangkem sapi. Baru masanya matangku gentong ya. Ya Allah, degan adem, kopi panas. Nata BKB mulai hanyang-hanyang. Gede nih, masya Allah. Kayak ngombori cangkem sapi bang. Memang kadang-kadang hidup itu harus cari filosofinya kopi. Lah sok tahu ya. Mas Rahmat, kopi itu pahit. Begitu dikasih gula rasanya manis. Kopi bercampur dengan gula rasanya nikmat. Biasanya yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya. Jarang orang minum kopi, enake gulane. Pasti dia mengatakan kopine enake. Artinya apa? Di dalam bermasyarakat itu Mas Rahmat itu kadang-kadang kita kayak gula. Kamu jadi ketua panitia pengajian itu kadang-kadang kayak gula. Artinya apa? Ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Jadi ketua panitia bilang ape ojo njaluk dipuji, lah elek siap-siap dicaci maki. Yo ngono kupingmu. Makanya kamu bilang gitu sama calon istri kamu, kalau kamu dicuekin, aku lama-lama kayak gula. Ada rasanya, nggak ada keberadaannya. Iya. Ini caranya. Saya doakan mudah-mudahan Banjar segera menikah semuanya. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, uang sing dianggap elek ternyata masih punya ketaatan dengan Allah. Saya kasih contoh kecil. Ada orang masuk lokalisasi Sunan Kuning. Begitu dia masuk lokalisasi ketemu kiai sama germo. Menurut Anda yang disungkemi sama laki-laki ini germo apa kiai? Nggak mungkin, wah germo. Nggak. Padahal kalau pakai logika, germo itu yang menguntungkan dia, lelaki itu yang menghalangi niat dia.
Tetapi ketika seorang pengen jajan PSK ketemu germo sama kiai, tetap saja yang diciumi tangannya adalah kiainya. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang sejelek apapun masih ada potensi kebaikan di dalam hatinya. Saya pernah ngaji di lokalisasi, ada tamu datang mau cari WTS. Begitu lihat saya dari kejauhan, delik kok, izin aku anak Gus Miftah. Orang kok malah bengok-bengok, Gus, aku ngelonten. Dan ternyata orang yang dianggap jelek sekalipun begitu melihat orang melakukan kebaikan, dia masih tertarik. Satu sore saya sholat di Liquid Cafe Jalan Magelang bersama mbak-mbak LC. LC itu ya PK lah. PK itu Purel, bahasa lainnya PL, pemilih lagu, pemandu karaoke. Kalau di Bandungan namanya LC, Ladies Club. Mereka pekerjaannya mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka bekerjanya di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Aku ya fasih kayak ini lonte kok. Tahu matamu. Mosok kelasku mung kaya Rahmat. Bandungan. Ini saya berusaha kirim surat ke Sunan Kuning sama ke Bandungan. Saya bilang izinkan anak-anak itu untuk ngaji dengan saya. Gak usah pakai biaya, gak usah pakai raga, tak ragati dewek. Kulo niku lak ngaji kalian bapak lokalisasi semua yang membiayai saya, makannya, minumnya, bahkan 3 bulan sekali saya bawakan mukena, ruko, sajadah, Quran. Semuanya saya bawa. Kok ada ibu-ibu sini tanya sama saya, kok kula mboten digawake ruko Gus? Pertanyaanku apa kowe lonte? Jangan digawake lonte kok. Kayak kemarin saya bagi 2 hari yang lalu saya bagi 200 rukuh kepada anak-anak PSK pendatang baru. Karena yang lama keluar, yang baru datang. Itulah kemaksiatan. Arma obra-abrik kaya ngopo, tetep wae sing lawas lunga, sing anyar teko. Sampai modar ngenteni kiamat namanya maksiat itu ada. Sekarang begini lo mau gebuki sangka Sarkem pindahe mung Sunan Kuning. Sunan Kuning mau gebuki pindahe ning Bandungan. Makanya digebuki itu bukan solusi, tapi kita dekati mereka, ada personal approach, diajak ngaji. Ada pertanyaan begini, apa Gus Miftah nggak rugi ngajak ngaji para PSK? Enggak. Kenapa? Karena saya mikir pasca nantinya. Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah WTS selama-lamanya. Betul nggak? Apa mungkin ada WTS umur 60 tahun? Rahmat nih Bandungan ketemu lonte 60 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira sing mati siapa? Rahmat. Kan bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Sakewer-kewer gimana? Begitu saya sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbak-mbaknya sholat, saya kasih ayo sholat, lebih bah. Ada preman datang dari kejauhan, kejadian tahun 2011. Datang dia teriak, madep, jarak 50 meter. Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Arab tak jawab sholatku batal, orang tak jawab digetak, tak terus ki. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Trempet premannya teriak lagi, madep. Akhirnya tak jawab, ngapa? Sholatku batal kan? Aku bengok kok, tantang gelap. Emangnya aku wedi. Saya kemarin di Jakarta membuka pengajian di lokalisasi Sebanta, Pantai Kalimalang itu banyak lokalisasi emplek-emplek. Saya datang kerubung preman 10. Aku ora mundur, hamburiku kali kok. Saka cemplung modal. Pokoknya prinsipku kaya banter, wani mati jangan sampai lapar. Betul? Mat, pengertian karo banser, disuguh. Banser rolas rokoknya sak bungkus. Sakler. Makanya kalau jadi mbak-mbak seperti ini, jadikan banser sebagai prioritas calon suamimu.
Loh, bagaimana tidak? Kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Wah, duwe mantu polisi matane mendelik. Mantu sapa? Polisi. Mantu sapa? Banser. Menghina. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu Mbah Kaum. Kurang ajar. Polisi butuh Mbah Kaum mesti butuh polisi. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah Kaum, Mbah Mudin kok ngopo? Mbah Kaum, Mbah Mudin mati sing bungkus sapa? Bungkus dhewe. Akhirnya begitu dia datang saya pikir mau marah. Ini loh Pak alasan kenapa kemudian saya pengen mereka tetap ngaji Pak Polisi. Karena mereka walaupun dianggap jelek ternyata masih mau kalau dibimbing. Akhirnya apa? Begitu dia datang saya tanya, kamu ngapain? Mbak aku melu sholat. Yo ngalah. Tapi dia mabuk. Cangkeme mamburin aku bul. Saya suruh wudhu, dia masuk kamar mandi, malah nguyuh. Orang cewek sangune ilmu tutul ke tembok. Ya Allah. Katanya Bambang karo Rahmat Kim biar asine putih. Tapi gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik. Delalahnya terontok. Akhirnya dia singkat cerita ikut saya Allahu Akbar. Saya imami sholat. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rakaat pertama nggak ada masalah. Premannya ini seumur hidup belum pernah ikut sholat. Begitu rakaat kedua HP-nya bunyi. Diangkat. Sebro je sholat. Itu batin bajingan. Itu banyak Pak, kasus seperti itu banyak banget. Dan saya tidak pernah membenci mereka. Sama halnya kemarin ketika Mas Dedi diajak Kiai Ma'ruf sholat. Saya sowan Pak Kiai Ma'ruf Amin calon wakil presiden sama Mas Dedi. Ayo tak sowan ke Pak Kiai. Begitu masuk halaman Pak Kiai ditelepon sama Pas Pampres. Gus, sampaikan kepada Mas Dedi Corbuzier mau diajak sholat sama Kiai Ma'ruf Amin. Saya bilang sama dia, maghrib kurang 3 menit tok. Langsung bro, sholat gimana? Waduh, kan saya belum diajari Gus, baru masuk Islam 3 jam. Langsung, berani gak? Nggak, saya kemeringat. Lah gimana? Mau sholat dirubung ratusan wartawan. Sholat pertama dirubung ratusan wartawan. Caranya gimana bro? Gampang. Apapun yang imam lakukan, kamu ikuti. Imam berdiri, kamu berdiri. Pak Kiai rukuk, kamu rukuk. Imam sujud, kamu sujud. Saya praktek sholat 3 menit tok di depan Deddy Corbuzier. Ngono cangkeme netizen ki cerewet, tangannya jadi salah. Untung saya gelem sholat. Baru 3 jam masuk Islam. Lah wong kene iki lho sing lahir cengher Islam, oke sing rong sholat tak kandhani. Termasuk ya Rahmat ya. Orang kok sukanya menyalahkan orang lain tok ya. Ya jangan begitulah. Akhirnya dia sholat, tapi begitu mau sholat saya ingat ceritanya Gus Dur ketika memasukkan Cina ke dalam agama Islam. Ada orang Cina masuk Islam, tanya sama Gus Dur, sholatnya gimana Gus? Kamu berdiri di belakang imam, apapun yang imam lakukan kamu ikut. Oke. Imamnya berdiri, Cinanya berdiri, imamnya rukuk, Cinanya rukuk, imamnya sujud, Cinanya sujud. Begitu sujud ada masalah, kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ndase Cina. Nah, Cinone lah mikir, oh wong sholat ini pancal-pancalan. Akhirnya mancal burine diyer. Sing dipancal mikir, oh dasar Cina edian. Begitu rakaat kedua, sing dipancal ndase mikir, jarene wong Cina ora sunat dirogo sarunge. Iya. Cinone lah mikir, oh wong sholat ki rogo-rogoan. Akhirnya ngerogo sarunge imame. Iya. Saya kemarin batin Pak, jangan-jangan Deddy Corbuzier ngerogo sarunge Kiai Ma'ruf gitu. Tonton wartawan ya gitu. Tapi ternyata Kiai Ma'ruf itu sehatnya luar biasa. Usia sekian sholatnya masih sempurna. Dari duduk berdiri masih sempurna. Bahkan setelah sholat tahiyat dalam keadaan tawaruk, sholat dalam keadaan tahiyat, dia masih berdoa lebih dari 15 menit kakinya kuat. Maka begitu selesai sholat saya bilang, Abah, apa Gus? Ada isu, katanya besok kalau Abah jadi wakil presiden mati akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang mati saya.
Kalau yang mati Jokowi, kan saya presiden. Kiai NU dilawan. Ora kaya sing ora NU kalah kok ngaku menang. Tuman. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak bisa kita menghakimi orang. Ketaatan itu di sini, iman itu di sini, bukan di sini. Maka saya bilang sama Dedi, bro, belajar agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Motor ki melu hati. Ayo dok, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ayo, jawaban. Rata-rata jawab dari mata turun ke hati. Itu cintanya codot. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita tidak pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Mata kita tidak pernah memandang Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak pernah punya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat kekasihnya. Tetapi cinta itu dari hati naik ke mata. Seburuk apapun dia di mata manusia, selama hatinya cinta, semuanya akan kelihatan indah adanya. Kok matanya seneng. Aku tahu kok zaman mahasiswa ono bocah wayu lampu merah tak oyak cangkeme tutupi. Begitu dibuka MSC. Apa dia merongos sak cangkeme ya. Drop. Itu adalah hablum minallah. Bagaimana hablum minan nas? Setelah sholawatan. Iya. Ayo, sholawatan. Jaro lagu anyar apa lagu lawas? Anyar, urung dadi. Lawas, kasate wis rusak. Ayo. Nanya apa? Nanya apa? Apa lagune? Lagune Ivan Seventeen kemarin. Bisa ngiring-ngiring. Kemarin engkau masih ada di sini. Rakau lah dromo. Ayo Kim Cil Kepolon. Kelingan mantan. Apa iso. Cinta tak terpisahkan cak dikin. Tekku iki aja gedolanan. Mergo tekku sagede gendongan. Ana jomblo ning kene. Jambu alas ning tengah sawah. Wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Kenapa tepuk tangan? Kowe jomblo mat. Wis terserah awakmu kota infak iki mubeng. Nanti selawatannya dengan Gus Miftah habis kota infak. Endi panitiane endi? Wah, nyuwen-nyuweni, bro. Ya Allah, mbok yo nganggo kardus apa-apa. Ya Allah, mat rahmat. Sungguh malang nasibku malam ini, mat. Pengajian mobilku ditabrak. Arep nesu kok kiai. Ayo, mana panitianya? Nih, gue siap-siap lagu nih, terus lagu mau apa? Nanti sholawatan dengan Gus Miftah habis ini. Nanti saya ajak sholawat Tibil Kulub versi Kurban Janji. Iya. Kiai milenial pada. Ayo gue disuwe, infaknya kesuwen. Ayo, kene. Mat, cepetan. Selain imsak. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Nganti nyemplungi 1000 awas. Delok munyuk kebun binatang sangune 1.000 delok kiai 1000. Berarti lu larang kiai napa munyuk? Jenengan lu seneng karo kiai napa munyuk? Selawatan nih. Ayo. Terserah lagu mau apa? Wis. Mana vokalisnya? Gua kaya Kipling rupane iki. Oh, anaknya Rahmat. Oh, pantas podo ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis nyanyi yo.
Ngono kuwi to. Maka durung rampung. Yuk, saya ajak selawatan. Selawatan. Ala Gus Miftah. Lampunya dimatikan, HP flashnya dihidupkan. Setuju? Kita ajak romantisme sama Allah malam hari ini. Untuk masyarakat Semarang, mudah-mudahan semakin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ayo, jaluk salawat nopo. Korban janji saben malam Jumat. Ditinggal rapi. Lah korban janji niku. Kowe lunga nalikane adan kae. Kowe meneng harus tabu. Lah si Rahmat beda. Kowe lunga pas aku coba lampunya dimatikan, saya ajak selawatan. Ya sing paling gampang aja. Iki anu wong Jawa. Saben malam Jumat. Lampu dimatikan, diangkat flashnya. Ayo semuanya. Masjid dimatikan masjid. Ben khusuk. Apa tukang lampunya tak pateni ngene? Ya kita selawatan. Lampu matikan nih, lampu ini. Enggak asik nih. Apa? Berdiri, kenapa kamu penasaran sama aku? Delok wae. Ini matiin aja ini matiin yang depan ini. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Arah ikut Gus. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Wal saben malam Jumat ali kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah
banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sing banter saling saling iman Allah Allah saling iman wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kebacut temenan gar anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana salih wa salim daiman Allah Allah salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada sallu ala nabi Muhammad. Lagu kedua Korban Janji pakai tipil kulub, masih diangkat flashnya. Oke, lanjut sampai subuh, lanjut dewe. Ya, ini lagunya tipil kulub tapi versi Korban Janji. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha sarang-sarang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha Muhammadin tibil qulub wa fiyatil abdan wa sifaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu sing banter Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha Muhammadin tibil qulub wa fiyatil abdan wa sifaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tanda syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase Allahumma
Muhammadin tibil qulub wa dawaiha qulub wa afiyatil abdan wa sifaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena lampunya mati maka pengajian selesai. Imsak. Ayo didepan lagi lampunya. Saya sampai 10:30 karena 10:30 pindah ke Pedurungan, tempatnya Gus Ali Mafia Sholawat. Mau sana mengaji di sana. Ya, awal sampai Pedurungan ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Mudah-mudahan yang di atas sana semuanya jadi kiai. Minimal jadi Mbah Mudin. Yes. Mudah-mudahan yang di sana bojone ayu. Amin. Rondo anak telu. Jadi nyuwun sewu ukurannya ini ku tengah hati ini. Maka kenapa kemudian disebutkan qalbun mukmin baitullah? Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Makanya saat ini nyuwun sewu dites kiambak. Hatinya ini masih ada sinyal-sinyal ketuhanan apa enggak? Saya dulu itu mau ngaji sama mbak-mbak lokalisasi, kenapa? Gara-gara saya sholat, mereka mendengar saya ngaji semuanya nangis. Wong krungu ngaji kok nangis, berarti atine sing duwe Gusti Allah. Saya ngaji nangis, rakaat kedua saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, aku gengsi. Lontengan nangis masuk aku ora. Mat, kowe lak tanggomu ana layatan, diwacake ngaji, kowe ngrungokke apa ngrasani sing mati? Jawaban, Mat. Gue suwe-suwe tak uwantemi kaya Gus Nurmat. Ayo. Sing ngerti namung awake dhewe, ukurane sing ngerti awake dhewe. Begitu krungu adzan, hayya 'alas shalah. Wong Semarang, ayo salat. Kok hatinya tersentuh. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali Al-Hatif Ar-Rabbani. Telepon ketuhanan. Tapi lah ana wong ngadan susah tandur apa ngelaut krungu adzan hayya 'alas shalah nanggung. Padahal adzan itu kan panggilan sayang dari Allah, betul? Hayya 'alas shalah. Hei wong Semarang, ayo sholat. Apakah ketika kita sholat gak dikasih apa-apa oleh Allah? Dikasih. Hayya 'alal falah. Hei wong Semarang, ayo meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Artinya apa? Kalau mau menang, denger adzan, sholat. Kalau mau sukses, denger adzan, sholat. Pengen bahagia, denger adzan, sholat. Lah wong kue seneng krungu adzan mau pisan tok kok. Adzan maghrib bulan poso. Kue ra mergo sholate tapi mergo buka. Malah anake inyong krungu adzan ngasar buka. Tak seneni, dek ini baru ngasar, kenapa kamu buka? Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzane podo. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Maka Pak Polisi, saya paling hormat dengan salah satu polisi, sekarang jadi Irwasum. Irwasum, dia wakilnya. Dulu Kapolda Sulawesi Selatan. Apa dia bilang? Bagi saya, panggilan yang paling utama adalah panggilan adzan. Saya rapat dengan siapapun, kapanpun, ketika mendengar adzan dikumandangkan, akan saya tinggalkan. Kenapa? Karena panggilan Allah itu lebih penting daripada rapat. Jajal polisi Indonesia ngono kuwi kabeh. Saya angkat topi.
Polisi Indonesia ampuh demo ning Jakarta dibalangi watu sing mlebu ambulan watu nih. Ketoke polisi ini bareng nguntal gotri kaya banser gitu. Makanya Pak Polisi seneng ngaji Pak Polisi. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau Pak Polisi biasanya ngaji, matinya pas ngaji. Polisi kok dolanan ning dalan tok, matine tabrak truk lho. Tapi di mana-mana saya bilang polisi Indonesia sekarang keren, bagus semua. Tapi yang paling bagus ada dua, patung polisi dan polisi tidur. Sing nyebahi mung siji, polisi ciluk bang. Lampu merah menggok. Iya. Ya jian. Toko wonge matane ora. Iki ngaji dan yo. Apa dan Bimas dan Bimas. Oh Babin, saya itu bisa membedakan ini Babin, Bimas atau Intel. Cukup tidak dilihat dari pangkat atau seragamnya, cukup dilihat dari batuknya. Kalau Intel batuknya ditahan supaya nggak konangan. Lah Babin ini polisi neo terus ngetaki asu ya. Terima kasih Pak Polisi mau hadir pengajian. Mudah-mudahan Pak Edi Suwarso insya Allah segera ya masuk surga, mangkat bar pengajian. Kalau Banser itu insya Allah bisa bersama-sama dengan TNI Polri, betul? Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa? Surah apa ya? Sahur. Makanya Pak, kita jaga sinyal-sinyal ketuhanan yang diajarkan oleh Allah di bulan Ramadan, kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi dia mengatakan, apa? Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba senang ketemu dengan aku senang ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Tetapi ketika hambaku benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Kowe seneng Allah senang, kowe lungo Allah lungo. Maka kalau hari ini kamu punya masalah nggak pernah selesai, barangkali selama ini kamu meninggalkan Allah. Wong diajak pengajian, ayo sesuk pengajian yang Tanggul, apa Tanggul kene? Ayo pengajian yang Tanggul Sari, jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati lah diajak ngaji, jawabannya wes tahu. Sesuk wes susah, ya Allah kula njaluk seneng, malaikate bengok, wes tahu. Rongos kowe tak kira. Kok nganti Bambang diajak ngaji jawabannya wes tahu. Sesuk ning laut sepi Bambang donga, ya Allah aku njaluk iwak, malaikat tengok wis tahu. Wong diajak korban, aku korban apa perasaan. Sesuk Bambang karo rahmat ning laut, ya Allah kula njaluk iwak, apa jawaban malaikat? Perasaan sudah tak kasih, mau biar. Ayo kamu yang janda-janda diajak ngaji kok wis tahu. Sesuk ndelok bojo hati-hati nih, wis tahu. Insya Allah para Banser ini bergabung dalam Kopi Sianida. Apa itu? Komunitas pria siap nikahi janda. Iya, Banser ini mepet-mepet karo cewek. Aja mepet-mepet. Aja mepet-mepet. Bukan persoalan apa, kan aku pengen. Tapi sorry, kamu sama mbaknya ini Sebastian. Sebatas teman tanpa impian. Iya. Karena kamu dengan mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Iya. Saya 2 hari yang lalu asistennya Via Valen telepon, Mbak Via mau ketemu, sampaikan sama Via.